Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa adhaka wa abka wa arsyada wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita teruskan kajian tafsir Al-Munir. Pada kesempatan ini kita teruskan surat Al-Baqarah ayat 268 dan 269, di mana kita sudah sampai pada pembahasan At-Tafsir wal Bayan dari dua ayat ini. Pada ayat 268 Allah Ta'ala berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan memberikan janji kepada kalian, menakut-nakuti kepada kalian dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kepada kalian supaya berlaku bakhil. Wallahu ya'idukum maghfiratan min wa fadla, dan Allah memberikan janji kepada kalian berupa ampunan darinya ataupun berupa keutamaan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Sedangkan ayat 269 Allah Ta'ala berfirman, yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang dia kehendaki. Wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsiran, dan barang siapa yang diberikan hikmah itu, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul bab, dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berfikir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah kita sampaikan dalam penjelasan At-Tafsir wal Bayan bahwa pada saat menjelaskan tentang ayat ini, Syekh Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili, penulis Tafsir Al-Munir ini, menyampaikan wa yuwaddihu hadza takhwif, menjelaskan tentang ancaman menakut-nakuti dari setan kepada manusia itu adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lisyaitani lammah, sesungguhnya syaitan ini memiliki sebuah dorongan bibni Adam, kepada anak manusia. Walil malaki lammah, dan malaikat juga memiliki dorongan kepada setiap manusia. Fa amma lamatu syaitan fa'i'atun bil syarri. Adapun dorongan yang bersumber dari setan, yaitu memberikan janji ataupun ancaman kepada keburukan, ya. Jadi menyuruh kepada manusia untuk melakukan hal yang buruk. Wa takdzibun bil haqq, juga mendustakan kepada kebenaran. Wa amma lamatul malak fa'i'atun bil khair, maka adapun dorongan yang bersumber dari malaikat itu adalah memberikan motivasi ataupun janji kepada manusia untuk melakukan kebaikan. Wa tasdiqin bil haqqi, serta membenarkan kepada kebenaran. Faman wajada dzalik falya'lam annahu minallah, maka barang siapa yang menemukan itu, maka ketahuilah sesungguhnya itu adalah dari Allah Ta'ala. Falyahmadillah, hendaklah dia memuji kepada Allah. Wa man wajadal ukhra, dan barang siapa yang menemukan lainnya, falyata'awad minasyaiton, maka hendaklah dia berlindung dari syaitan. Maka beliau membaca, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat 268 di surat Al-Baqarah ini, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya.
wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadlah. Jadi hadis ini adalah menjadi penjelas ya. Jadi karena metodologi dari tafsir ini adalah tafsir bil ma'thur, mentafsirkan ayat dengan ayat yang lainnya ataupun mentafsirkan ayat dengan hadis maupun dengan perkataan para sahabat dan dari pendekatan bahasa Arab ya. Maka pada saat membacakan ayat inilah tafsir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terhadap ayat ini adalah bahwa setiap kita ini ada pembisiknya, ada pendorongnya. Kalau ada bisikan-bisikan yang buruk berarti dari setan. Hendaklah kita segera mengatakan kalimat-kalimat thayyibah dengan istighfar, dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, dengan kata-kata yang baik, insyaallah itu akan bisa mengusir gangguan-gangguan setan. Namun kalau ada bisikan yang memberi motivasi kepada kita untuk melakukan segala kebaikan, hendaklah kita teruskan karena itu adalah dari Allah Ta'ala lewat malaikatnya. Kemudian pada alinea berikutnya Syekh Wahab Zuhaili mengatakan wallahu ta'ala fi muqabalati igra'ati syaitan wa wasawisihi. Dan Allah Ta'ala itu berbalik terhadap segala macam rayuan syaitan ataupun bisikan-bisikannya, wa amrihi bil fakhsya al bukhl, dan juga perintah daripada syaitan untuk melakukan kebakhilan, ya'itukum ala lisan nabiyyikum. Jadi Allah memberikan janji kepada kalian melalui lisan nabi kalian, maghfiratan berupa ampunan, bisa babil infaq lidzunubikum, disebabkan oleh infak. Allah memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kalian. Wa ta'widhan wa ikhlafan fid dunya lima anfaqtumuhu. Allah memberikan ganti ya, memberikan pengganti dalam hal dunia terhadap apa yang telah kalian infakkan. Wal fadl, makna dari al fadl dalam ayat ini adalah al mal wal khair, yaitu harta dan kebaikan. Wallahu wasi'ur rahmah, dan Allah itu maha luas rahmatnya, kasih sayangnya, wal fadl, dan juga karunia-Nya. Fayuhaqqiqu ma wa'adakum bihi, maka Allah merealisasikan apa yang dijanjikan kepada kalian. Wa huwa alimun bima tunfikun, dan Allah maha mengetahui terhadap yang kalian infakkan. Fayujazikum alaihi ahsanal jaza, maka Allah membalas kepada kalian dengan sebaik-baik balasan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, dan apapun yang kalian belanjakan, kalian infakkan dari harta, fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi surat Saba ayat 39 ini patut menjadi spirit ya, motivasi bagi kita ya. Apapun yang kita belanjakan di jalan Allah, yang kita infakkan, maka akan ada ganti yang lebih baik dari sisi Allah Ta'ala. Sehingga tidak perlu kita berpikir panjang pada saat kita bersedekah ya. Dan dari pengalaman banyak yang membuktikan ya bahwa ketika seseorang itu memiliki motivasi ataupun semangat untuk berinfak yang luar biasa, kemudian dia alokasikan hartanya fisabilillah, maka selama itu pula akan ada ganti yang sepadan atau bahkan jauh lebih baik. Ada cerita dari kawan yang ikut mendampingi ya para syekh Palestina itu, ketika dalam sebuah tempat ya, di masjid atau sebuah institusi menyampaikan tentang kondisi saudara-saudara kita di Palestina yang membutuhkan uluran tangan dari kita, yang membutuhkan sedekah dari kita, maka di antara jamaah itu ada ibu-ibu tua yang dia ini sebenarnya punya tabungan ya, dia sudah menabung untuk
dipakai umroh. Jadi ibu ini nabung sedikit demi sedikit dan sepertinya ya sudah lumayan ya. Jadi pada saat panitia mengumumkan itu dia tertarik untuk mengalokasikan ya. Jadi dia kesampingkan dulu niat umrohnya. Dia ingin menginfakkan harta yang ditabungkan itu untuk saudara kita di Palestina. Maka dia pulang ke rumah, mengambil ya tabungannya, celengannya dibawa ke tempat itu ya, ke tempat acara, kemudian dipecah oleh panitia. Dia nggak tahu isinya berapa. Yang isinya itu kurang lebih ya mungkin kurang lebihnya senilai 20 juta. Yang mungkin saat itu bisa cukup lah untuk umroh ya. Nah dia sudah bertekad bulat itu untuk menginfakkan saudaranya di Palestina. Sudah bismillah, ini diinfakkan untuk Palestina. Nah, dia ikhlas ya, tidak ada tendensi apapun. Nah jemaah sekalian, berita ini akhirnya menjadi viral ya, tersebar luas lewat media massa. Ada ibu-ibu tua yang mencah tabungannya untuk saudara-saudara di Palestina. Maka dibaca oleh salah seorang yang punya travel umroh dan haji ya. Jadi dia tertarik dengan semangat ibu ini. Datanglah pemilik travel ini untuk bersilaturahim ya dengan ibu-ibu tua ini dan mengapresiasi semangatnya luar biasa yang seperti itu. Dan akhirnya apa? Ibu-ibu tua ini diberikan hadiah umrah oleh yang punya travel dengan kelas VVIP ya. Jadi kalau sebelumnya 20 juta mungkin untuk kelas pas-pasan ya, kelas reguler yang biasa, tapi oleh pemilik travel ini diberi kelas VVIP, dia bisa umroh di hotel bintang 5 ya, Masya Allah ya. Ini adalah contoh yang real ya, ketika ada orang yang berusaha untuk infak dengan ikhlas, fahuwa yukhlifu tadi Allah memberikan ganti yang jauh lebih baik daripada apa yang telah diinfakkan sebelumnya itu. Jamaah sekalian, dulu pada zaman sahabat ada seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Bisa kita lihat ya, semangat Abu Umamah Al-Bahili dalam berinfak sedekah ini luar biasa ya. Nah, ceritanya ini Abu Umamah Al-Bahili itu pada saat berjamaah ya, sholat di Masjid Nabawi itu merenung ya, ngelamun lah gitu ya. Terlihat ada kesedihan yang mendalam dalam dirinya ya. Maka pada saat itulah Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Umamah Al-Bahili, ada apa wahai Abu Umamah? Apa yang menimpamu? Nah, ternyata Abu Umamah menyampaikan, ya Rasulullah, saya ini terlilit hutang dan saya belum mampu untuk mengembalikannya. Bagaimana solusinya Rasulullah? Nah, maka saat itulah Rasulullah SAW mengajarkan ya suatu doa, yang doa ini bisa menjadi wirid bagi kita semuanya ya. Bisa kita baca pada saat pagi ataupun petang ya, di dalam wirid Adhkar Sobah wal Masa atau Al-Ma'furat itu bisa kita baca. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Umamah, yang fadilahnya adalah bisa membebaskan seseorang dari lilitan hutang sebanyak apapun ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan juga kemalasan. A'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ini yang keempat, ini relevansi dengan tema kita ya. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang serta penguasaan seseorang atau orang-orang ya. Ini dibaca oleh Abu Umamah dan alhamdulillah akhirnya beliau ini bisa terbebas dari segala macam hutangnya, dan akhirnya beliau ini memiliki tekad untuk semangat dalam berinfak dan sedekah. Semangat luar biasa. Suatu saat Abu Umamah ini memiliki uang sebanyak 3 dinar. Nah, uang 3 dinar ini disimpan, dan tidak berapa lama kemudian ada orang yang membutuhkan, ya mungkin seperti pengemis lah ya. Pengemis yang butuh dia, maka oleh Abu Umamah dikasih uang 1 dinar kepada pengemis ini.
Kemudian beberapa waktu berikutnya ada lagi datang orang yang butuh, dikasih sedekah satu lagi ya, 1 dinar. Sampai datang yang ketiga juga sama. Jadi uang 3 dinar itu habis untuk sedekah semua ya. Sampai ya budak perempuannya ya, kalau sekarang adalah seperti pembantunya itu marah-marah. Apa yang bisa untuk kita makan malam ini wahai tuan ya? Tidak ada yang bisa kita makan pada malam ini ya. Nah, saat itulah Abu Umamah istirahat siang ya, qailulah, tidur ya. Kemudian pada saat sholat asar dia bangun dan berangkat ke masjid. Nah, saat berangkat ke masjid itulah si budak wanita ini bersih-bersih. Dia mempersiapkan ya segala sesuatunya, apa yang bisa dia masak, dia bersih-bersih, dan termasuk dia membersihkan kamarnya tuannya ini. Dan subhanallah luar biasa ya, pada saat dia membersihkan tempat tidurnya tuan ini, dia lihat dari balik kasurnya itu ada uang sejumlah, dihitung banyak ya, uang emas, uang dinar itu sebanyak 300 dinar. Subhanallah ya, luar biasa. Dihitung, wah kaget ini ya. Jadi pembantu atau budak wanitanya ini kaget, dihitung. Dan dia senang ya, dia bisa belanja macam-macam. Nah, pada saat tuannya datang dari masjid itu, si budak ini tanya, "Tuan, kenapa tadi nggak cerita kalau masih punya tabungan yang banyak? Kan kalau gitu saya nggak marah-marah ya. Kalau hanya 3 dinar dan semuanya diinfakkan kan tidak ada yang untuk kita. Nah, sementara tuan masih punya banyak." Kata si tuannya ini, "Di mana kamu lihat itu ya? Uang yang banyak itu di mana?" Akhirnya ditunjukkanlah di kamarnya, dari balik kasurnya itu ternyata ada uang banyak. Dan Abu Umamah heran, ini bukan uang saya. Saya tidak punya tabungan lagi. Nah, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini betul-betul terjadi, dan jadi dari 3 dinar dilipat gandakan menjadi 300 dinar ya. Berapa kali lipat itu Pak? 100 kali lipat ya, Masya Allah ya, luar biasa. Inilah kisah yang bisa kita dapatkan ya. Kalau tadi ibu-ibu kontemporer, kalau ini adalah pada masa sahabat dulu ya, yang mana kalau kita lihat ya, semangat para sahabat dan para salafus soleh dalam berinfak sedekah ini luar biasa ya, mungkin di luar kemampuan kita ya. Jadi kebiasaan para salafus soleh itu adalah kalau mereka dapat rezeki itu dihitung dulu, disisihkan dulu sedekahnya berapa. Kalau sudah sampai nisab berarti dikeluarkan dengan perhitungan zakat. Kalau belum berarti sedekah. Sedekah nggak ada batasannya, terserah berapapun. Baru setelah ada sisa untuk makan, itu dihitung kira-kira ini untuk bisa makan berapa kali. Dan kebiasaan salafus soleh, mereka ini hidupnya sederhana sekali ya. Mereka bersahaja, rumahnya juga biasa. Kemudian mereka kalau bekerja itu untuk hari-hari itu, apa yang dikerjakan pada hari itu hasilnya adalah dimakan hari itu. Simple ya, mereka itu tidak terus memiliki investasi tabungan yang bisa bertahan untuk waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, enggak ya. Mereka bekerja pada hari itu dan dihabiskan untuk makan itu. Jadi kalau mereka dapat harta, dapat rezeki, disisihkan dulu untuk sedekah. Kalau ada sisanya misalnya ada sisa untuk bisa makan minum dalam waktu untuk 3 hari ya, satu keluarga. Maka pada waktu 3 hari itu mereka fokus untuk ibadah. Jadi rezeki yang sudah tersedia selama 3 hari 3 malam itu, yang sudah untuk makan, untuk minum, untuk keluarganya ya, hidup secara layak, itu sudah cukup. Dia sudah merasa tenang, dan saat itulah dia fokus untuk beribadah selama 3 hari. Jadi rezeki yang didapatkan untuk waktu 3 hari dia tebus dengan ibadah selama 3 hari full, penuh. Nah, itulah kebiasaan para salafus saleh yang sepertinya susah untuk kita tiru saat ini ya. Kita ini biasanya sedekah infak ya sisa-sisa, apa yang tersisa di dompet itulah yang kita infakkan ya. Kalau mereka diprioritaskan adalah alokasi untuk infak dan sedekah ini, sehingga apa yang didapatkan oleh para salafus saleh ini juga luar biasa ya.
mereka mendapatkan keberkahan hidup yang luar biasa dalam hari-harinya ya. Nah, teman sekalian, ada satu hadis riwayat Bukhari Muslim ya, yang menjadi pengingat kepada kita semuanya ya. Hadis Bukhari Muslim ini menyampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihu fihi al-ibadu illa malakani yanzilani." Tidaklah ada pada hari-hari, pada waktu pagi hari maksudnya ya, pada waktu subuh, pada waktu pagi hari, hamba-hamba itu kecuali ada 2 orang malaikat yanzilani yang turun ke bumi. Yaqulu ahaduhuma, yang salah satu berkata begini, Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah berilah ganti kepada orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, dan malaikat yang kedua mengatakan Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah berilah kehancuran ya, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya pada pagi ini. Ay annal awal yu'awiduhu Allahu bi tashili asbabi rizqi lahu, wal akhar yudhibu malahu ya, atau yadhabu maluhu. Jadi makna doa yang pertama itu adalah Allah akan menggantinya dengan kemudahan sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki, sedangkan doa malaikat yang kedua adalah menjadi hilang hartanya. Mungkin hartanya dicopet orang, atau mungkin kehilangan yang dia tidak tahu terletak di mana ya. Jadi inilah jemaah sekalian, setiap pagi ada 2 malaikat yang mendoakan baik dan mendoakan buruk kepada kita. Jadi inilah dahsyatnya ataupun keutamaannya sedekah waktu subuh ya, waktu pagi. Bisa kita buktikan lah ya dalam pengalaman kita masing-masing bagaimana istijabahnya ya, mujarabnya doa ataupun sedekah pada saat kita pagi hari, terutama saat subuh ya. Jadi kalau panjenengan saat jamaah ke masjid ini ya, sanggup berapa terserah ya, sesuai kemampuan dimasukkan ke kotak infak masjid atau ke siapapun ya. Ada pengalaman dari salah seorang kawan saya, seorang ustadz juga mungkin pernah ngisi di sini ya, saya nggak menyebut namanya supaya ya walaupun baik tapi ya untuk menjaga ya privasinya. Beliau pernah ceritakan sendiri ketika dalam sebuah acara bersama-sama saya ke Dampit. Itu beliau cerita ya, aslinya Dampit sana, cerita ke jamaah di sana. Bahasanya pada waktu pagi ya, setelah sholat subuh itu dia pulang ke rumah, kemudian ada tukang sampah keliling ya, yang biasa lah ya, pagi-pagi biasanya mungkin ada pemulung ataupun sampah ya. Maka dia ini ngambil kardus-kardus ataupun sampah yang ada di rumahnya, dikasihkan dan dia berikan uang. Saya lupa 5.000 atau 10.000, pokoknya sedikit lah ya. Tapi subhanallah, bukan pengemis ya, tukang sampah ini atau pemulung ini mendoakan dengan doa yang terbaik. Yang mana doanya ini dalam perjalanan berikutnya itu mustajab semua. Jadi doakan ya, nggak tahu mangganya Mas atau siapalah, pokoknya Mas saya doakan panjenengan bisa naik haji, kemudian bisa punya rumah, dan bisa punya keluarga ataupun istri yang solihah. Subhanallah ya. Beberapa waktu berikutnya doanya ini mustajab Pak. Jadi beliau bisa naik haji. Saya tidak tahu bagaimana ceritanya, tapi yang jelas sesuai dengan kalau ekonominya biasa ya. Tapi mungkin ada yang menghajikan atau bagaimana Allah alam. Tapi yang jelas akhirnya beliau bisa naik haji. Dan beliau juga akhirnya punya rumah. Bahkan rumahnya itu di jalan ya, yang mana nama jalannya sama dengan nama istrinya. Teka-teki siapa beliau? Ya, siapa beliau ini ya? Jadi itu diceritakan sendiri, menarik itu ya, masya Allah ya. Jadi yang sebelumnya dia ya seorang yang biasa ya, maksudnya ya biasalah, dia ustadz keliling ya, biasa untuk memberi ceramah kemana-mana dan kehidupannya juga biasa sederhana, tapi alhamdulillah akhirnya bisa naik haji, kemudian bisa punya rumah dan punya keluarga yang sakinah dan berbahagia gitu ya, punya rumah juga. Ini ternyata doa dari seorang tukang sampah, dari seorang pemulung. Kita nggak tahu kan, bisa jadi beliau malaikat yang nyamar jadi tukang sampah, kita nggak tahu kan, bisa jadi waliullah kan.
Wali itu kan tidak mesti pakai sorban, pakai jubah kemana-mana, nggak mesti begitu. Wali itu adalah orang-orang yang mungkin dia itu terlihat biasa di masyarakat, kita nggak tahu. Tapi kalau dia berdoa, mustajab doanya. Kalau dia sedang ibadah, khusyuk ibadahnya, kita nggak tahu. Jadi wali itu tidak terlihat dari performanya, tapi hubungannya dengan Allah Ta'ala, yang mana syaratnya, ya semua kita punya potensi ya, punya potensi untuk jadi wali, yaitu syaratnya ada dua saja, iman dan takwa. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi syarat wali itu adalah beriman dan bertakwa. Tidak harus punya karomah atau keistimewaan yang macam-macam ya. Nggak harus, itu hanya bonusnya saja ya. Inti syaratnya adalah iman dan takwa itu. Sama sekalian, ada sebuah hikmah ataupun pelajaran ya dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau seorang tabi'in yang banyak menyampaikan kata-kata mutiara dan penting sekali bagi kita terkait dengan ayat ini ya. Masih ada kaitannya dengan ayat ini, begini ya. Jadi menurut Hasan Al-Basri ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam Al-Quran telah menetapkan rizki dan menjaminnya bagi setiap makhluknya ada pada 90 tempat, 90 ayat. Sementara yang dia temukan adalah satu ayat yang kaitannya dengan ancaman kefakiran. Dan itu pun bukan datang dari Allah, tapi dari setan, yaitu ayat ini yang kita baca ini, Al-Baqarah 268 ini. Nah, bagaimana kita sebagai seorang mukmin ini tidak yakin dengan janji Allah yang ada pada Al-Quran di 90 tempat tentang masalah jaminan rezeki pada saat kita bersedekah dan yang lainnya ya. Dan kita lebih percaya kepada setan yang selalu berdusta, yang memberikan ancaman ataupun janji kefakiran hanya pada satu ayat saja. Saya difahami ya. Jadi menurut Hasan Al-Basri ada 90 ayat yang menceritakan tentang janji ataupun jaminan rezeki kepada setiap manusia, kepada khususnya kepada muslim ya. Dan hanya ada satu ayat saja dalam Al-Quran yang berisi janji ataupun ancaman terhadap kemiskinan, kefakiran. Yang 90 ayat itu datangnya dari zat yang maha benar, Allah Ta'ala. Yang satu itu datang dari setan. Bagaimana kita lebih percaya kepada setan di satu tempat itu tentang masalah kemungkinan kefakiran ataupun kemiskinan daripada kita percaya kepada zat yang maha benar, Allah Ta'ala, yang telah menjanjikan di 90 tempat itu. Nah, itulah yang perlu untuk kita renungkan bersama ya. Saya belum mencari secara detail ya 90 tempat itu kira-kira apa saja ya. Itu menarik ya, barangkali 90 ayat itu apa saja. Saya hanya menemukan beberapa yang mungkin bisa kita jadikan sebagai ya tadabbur ya, atau rujukan peringatan. Yang pertama misalnya Allah Ta'ala telah menjamin rezeki kepada setiap makhluk, itu ada di surat Hud ayat yang ke-6, ayat yang populer sekali, sudah pernah kita bacakan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi ini, apakah manusia ataukah binatang ya, bahkan semut yang begitu kecilnya yang gampang dipites, diinjak loh, itu dijamin rezekinya Allah Ta'ala ya. Apalagi manusia, apalagi muslim, itu pasti jaminannya rezeki lebih baik ya daripada ya binatang yang kecil itu ya. Maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Yang kedua adalah rezeki itu karena kita bersyukur. Surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Ini ayat yang sudah populer juga. Kalau kalian bersyukur maka pasti benar-benar kami akan tambahkan kepada kalian. Yang perlu saya sampaikan di sini, barangkali perspektif kita itu tambahan rezeki dari Allah Ta'ala itu mungkin pandangan manusia itu adalah berupa materi ya. Kalau kita
bersyukur maka materi rezeki itu ditambah Allah Ta'ala. Ternyata tidak seperti itu Bapak-Ibu sekalian ya. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya pada saat mentafsirkan surat Ibrahim ayat 7 ini adalah lain syakartum, ketika kalian bersyukur ala nikmati, terhadap nikmatku, la azidannakum ala taati, maka aku akan menambahkan kalian untuk mentaatiku. Nah, jadi ternyata di sini yang ditambahkan Allah Ta'ala itu bukan semata-mata tambahan materi, walaupun insya Allah itu sebuah hal yang ya menjadi sebuah hal yang aksioma lah, yang pastilah ya. Kalau soal materi tambahan itu dari sekian banyak referensi yang lain kan juga pasti. Tapi Ibnu Katsir ini menekankan tambahan yang diberikan Allah Ta'ala pada saat kita mensyukur nikmat itu bukan semata-mata tambahan materi, tapi akan ditambahkan ketaatan kita kepada Allah. Ya, sholat jamaah maghrib sampai isya ya, kemudian kita ngaji seperti ini, itu tidak sedikit saudara-saudara kita yang berjuang untuk mencari nafkah, yang buka mungkin mulai asar sampai dengan jam 10 misalnya ya, karena dia buka warung lalapan atau yang lainnya misalnya ya. Tidak sedikit saudara kita yang masih berjalan dari kampung ke kampung ya, dorong gerobaknya, apalagi sekarang sering hujan ya. Mereka nggak sempat untuk duduk seperti kita seperti ini ya, duduk untuk khusyuk mendengarkan materi dan bisa menambah kualitas iman kita ya, itu mereka tidak bisa. Dan mungkin mereka ingin seperti kita tapi belum berkesempatan. Maka mari kita bersyukur ya atas apa yang telah kita dapatkan, karena kalau kita tidak syukuri maka bisa jadi nikmat itu hilang ya. Suatu saat jemaah sekalian, Rasulullah SAW itu datang ya ke rumah dan bertemu dengan istrinya Aisyah. Pada saat itu beliau mendapatkan roti ya. Roti itu ada sisa roti yang masih lumayan lah ya. Itu jatuh ya, agak kotor lah karena jatuh di tanah gitu. Maka roti yang jatuh ini diambil oleh Rasulullah SAW, kemudian dibersihkan sedikit demi sedikit, debu-debunya, tanahnya dibersihkan, dan ketika bersih beliau makan bismillah dan dimakan roti itu. Subhanallah ya, beliau seorang nabi ya yang luar biasa ya, sebagai manusia terbaik tapi tawaduknya luar biasa dan rasa penghormatan kepada nikmat luar biasa. Roti yang seperti itu dibersihkan kemudian dimakan. Dan ada suatu pesan kepada istrinya yang baik sekali ya, yang kita dapat pelajaran dari hikmah ini ya. Kata beliau, innan ni'mah atau innan ni'am idza farrat qalilan ma ta'ud. Sesungguhnya nikmat itu apabila terlewat maka jarang sekali kembali. Nah, ini sebuah hikmah luar biasa ya, pelajaran. Kalau kita mendapatkan nikmat-nikmat yang banyak kemudian terlewat, tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka nanti kita hanya bisa menyesal saja, jarang bisa kembali ya. Nikmat pada saat kita punya kesempatan ya untuk umroh misalnya atau untuk haji ya, sudah ada tabungannya, tapi lebih didahulukan kepentingan-kepentingan yang lainnya, akhirnya hilang. Nah, saya ada pengalaman ya, ada jamaah haji yang dulu sama-sama dengan kami ya, itu ya saya tawari waktu itu untuk umroh ya, untuk umroh. Pak monggo, ini ada umroh, ada paket yang bagus ya, yang bisa ya terjangkau lah ya. Beliau sampaikan, mohon maaf Ustaz karena belum ini ya, maksudnya belum ada ketertarikan gitu ya. Terus dia mengatakan begini ya, saya juga nggak habis pikir ya. Jadi beliau mengatakan sendiri bahwasanya tabungan itu, saya masih ingat ya, tabungan waktu itu di rekeningnya itu kurang lebih disampaikan ke saya itu dengan vulgarnya, disampaikan ada 300 jutaan tabungannya. Saya heran, wong ada tabungan segitu kok berat ya untuk menyisihkan 20-25 juta untuk umroh itu ya. Alasannya waktu itu
adalah istrinya yang gampang beser lah istilahnya ya, gampang pipis gitu ya. Jadi nggak bisa nahan pipis, sering khawatir kalau di Masjidil Haram nanti bolak-balik ke toilet repot gitu ya. Nah, masya Allah ya. Akhirnya beberapa kemarin ya, beliau meninggal dunia, wafat ya. Masya Allah, mudah-mudahan husnul khotimah, kena COVID bersama dengan istrinya, tapi istrinya bisa selamat ya. Terus beberapa waktu lalu datang ke saya konsultasi tentang masalah warisan istrinya ini. Terus sama anak-anaknya datang ke saya tanya-tanya. Terus saya iseng-iseng tanya, Bu, dulu gimana ceritanya Bapak waktu saya tawari umroh itu bagaimana ceritanya? Ya Ustadz, itu beliau menyesal gitu ya. Menyesal kenapa tidak mengikuti program itu gitu ya. Lah iya, terus alasannya apa? Sampaikan alasannya saya dulu, kata istrinya ya, yang begini-begini. Jadi pelajarannya seperti itu ya. Sudah ada uang, nah kemudian ada kesempatan tapi tidak diambil, itu hanya menyesal ya. Waktu yang lain lagi belum tentu ada ya. Belum tentu ada kesempatan, belum tentu kalau ada uang ya. Kalau ada uang mungkin badannya juga nggak sehat, mungkin juga karena ada pandemi misalnya ya, yang tidak selesai-selesai ya. Jadi itulah, tidak boleh kita tunda-tunda nikmat. Kalau sudah ada kesempatan, tidak boleh kita tunda-tunda ya, terutama nikmat sehat ya. Kita masih bisa berjalan kaki ke masjid. Nanti mudah-mudahan tidak terjadi ya, kalau suatu saat ada ujian misalnya, kita sakit atau nggak bisa berjalan, kita baru bisa menyesal kenapa nggak rajin ke masjid pada waktu itu ya. Nah teman sekalian, inilah hal-hal yang perlu untuk kita ingatkan bersama ya, tentang masalah rizki yang sudah dijamin tadi. Ini sampai pada ayat yang kedua tadi, yaitu rizki yang datang dari syukur ya. Dengan syukur maka rizki kita itu akan ditambah, terutama rizki kelapangan untuk melaksanakan ketaatan. Ayat yang ketiga itu adalah rizki yang karena datang dengan alasan atau dengan sarana takwa ya. Ini rizki yang tidak kita sangka-sangka. Di surat At-Tolak 2-3 ayat ini begitu populer ya. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka ya. Jadi dia mengejar ke sana kemari tidak dapat, ketika dia berdiam diri di rumah malah dapat gitu ya. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, kan rezeki itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah rizkun tatlubuhu wa rizkun yatlubuka ya. Jadi satu jenis rizki yang pertama adalah rizki yang kamu mencarinya, dan yang kedua adalah rizkun yatlubuka, yang rizki itu mencarimu. Ada dua macam itu Pak. Nah, ada contoh ya di antara ulama kita. Imam Malik itu lebih memilih rizki yang mencari manusia, sedangkan muridnya Imam Syafi'i itu lebih memilih pendapat rizki yang harus dicari. Nah, ini ulama-ulama besar ya, antara guru dan murid. Mereka berbeda pendapat tapi tidak gontok-gontokan ya. Mereka santai saja, saling toleransi ya. Jadi masing-masing membuktikan kebenaran dua macam rizki ini. Masing-masing beradu argumen, kemudian dibuktikan siapa yang benar ya. Maka Imam Syafi'i dengan serius ya, beliau memaknai rezeki itu harus dicari. Beliau berjalan ya untuk berusaha ya, berikhtiar. Maka tibalah dia di sebuah kebun anggur. Dia tertarik dengan anggur itu, maka dia menawarkan diri kepada pemilik anggur. Tuan, saya apakah boleh bekerja di sini? Nah, untuk ya bekerjalah. Nanti monggo saya dikasih kafalah gaji berapa, monggo dipersilakan ya. Maka bekerjalah beliau. Seharian bekerja, akhirnya beliau dapat upah anggur ya, anggur yang telah matang dari kebun itu diberikan kepada Imam Syafi'i selaku upah, sebagai upahnya. Maka beliau bergembira, bersyukur ya, membawa anggur itu ya, menyampaikan ini saya akan menyampaikan kepada guru saya, bahwasanya saya pendapat saya lah yang lebih tepat gitu ya. Dibawalah anggur itu ke gurunya. Wahai Imam Malik, saya telah membuktikan kebenaran pendapat saya, bahwasanya rezeki itu harus dicari. Nah, saya telah bekerja dan ini saya dapat rezeki anggur karena kerja saya gitu ya.
Imam Malik tertawa ya, tertawa dengan muridnya ini. Nah, kenapa Anda tertawa? Dan saya juga yakin dengan pendapat saya. Kenapa? Karena rizkilah yang mengejar saya. Buktinya kamu datang ke sini untuk memberi anggur ini kepada saya. Jadi muridnya ngasih kepada gurunya ya. Saya duduk di sini ngajar hadis, kamu yang datang untuk memberikan rizki kepada saya. Nah, itulah rizkinya kiai. Dia di rumah yang ngajar-ngajar saja. Nah, murid-muridnya banyak untuk ngasih bisyarah ya. Ngasih amplop kepada gurunya. Enggak apa-apa ya, itu baik ya. Karena kalau kiai Pak ya dapat amplop atau apa itu bukan untuk dirinya, tapi untuk pesantrennya ya, untuk membangun ya, untuk makan murid-muridnya gitu ya, bukan untuk pribadinya ya. Jadi kalau murid-murid yang sudah alumni itu memberikan itu hanya menitipkan saja pada Pak Yainya inilah. Itulah rizki yang mendatangi kita ya. Jadi semuanya baik. Nah, rezeki yang kita cari, rezeki yang mencari kita, ya itu nggak ada masalah ya. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita dapatkan ya, mungkin kalau kita cari 90 ayat yang disampaikan Hasan Al-Basri tadi, saya yakin ya mayoritas itu adalah rezeki yang mencari kita. Nah, kalau yang saya baca ini 8 dari ayat itu 7 itu jenis rezeki yang mencari kita Pak. Tadi yang pertama ya, rezeki yang telah dijamin itu mencari kita. Rezeki karena kita bersyukur itu kan mencari kita. Rezeki karena kita takwa, nah itu rezekinya datang. Ada orang terlilit utang ya, dia sudah pusing ya, akhirnya dia sholat duha yang khusyuk. Tiba-tiba ada tamu yang datang, ini kisah nyata dalam sebuah buku saya baca. Ada tamu yang datang, selamat pagi ya, ya selamat pagi, ada apa? Saya mau tanya rumah ya Pak, punya Pak siapa gitu ya. Mana rumahnya? Oh iya Pak, monggo saya tunjukkan ya. Ternyata dia baca iklan ya, kemudian dia mau membeli rumahnya si fulan itu. Dia antarlah dan deal Pak ya. Harganya mahal ya, MM-an. Akhirnya dia dapat bonus ya dari maklar tadi ya, jasa untuk mengantarkan mungkin hanya beberapa meter saja dari rumahnya. Dia dapat bonus mungkin sekitar 60 jutaan dari maklar itu Pak, Masya Allah ya. Sholat duha ya, dia mohonnya kepada Allah, tapi rizkinya mendatanginya dan gak main-main. 60 juta Pak. Mungkin kalau bekerja butuh waktu beberapa bulan ya, tapi ini hanya ngantar itu datang sendiri rizkinya. Masya Allah, itulah Pak ya, takwa itu bisa mendatangkan rizki kepada kita. Yang keempat istighfar ya. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ya, surat Nuh ayat 10 dan 11 ya. Maka katakanlah fakultu, maka aku katakan istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan yursilis sama alaikum midrara, menurunkan hujan dengan deras, wa yumtitkum bi amwalin banin, akan memberikan anak, memberikan harta kepada kalian ya. Jadi ini kan sama juga kasusnya ya, dulu pada Hasan Al-Basri ketika didatangi oleh beberapa kaum yang ngeluh karena paceklik, kemarau panjang. Ada kaum mengeluh karena dia itu dagangannya rugi terus menerus ya. Kemudian ada yang mengeluh sudah nikah lama tapi belum punya anak-anak. Maka Imam Hasan Al-Basri membacakan surat Nuh ayat 10 dan 11. Kuncinya adalah beristighfar sebanyak-banyaknya, insya Allah bisa selesai dari segala masalah itu ya. Yang kelima adalah rezeki karena menikah. Nah, rezeki karena menikah surat An-Nur ayat 32. Ya. Jadi rezeki karena menikah itu juga ada jaminan dari Allah Ta'ala, wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Dan nikahkanlah para bujangan-bujangan kalian dan orang-orang soleh di antara kalian, kalau mereka fakir maka Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka. Nah, jadi dengan nikah insya Allah akan diberikan kekayaan, akan dimampukan Allah Ta'ala ya. Yang keenam, rezeki karena anak ya, surat Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Janganlah bunuh anak-anak kalian karena takut fakir ya. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian ya. Tidak perlu khawatir ya. Kata filosofi orang Jawa, banyak anak banyak rezeki ya. Itu betul Pak ya. Semakin kita banyak anak, semakin banyak rezekinya. Masing-masing jiwa
itu ada rezekinya yang kita nggak tahu dari pintu mana kita akan dapat rezeki dari situ. Yang pertama, mendatangkan rezeki kepada bapaknya naik jabatan. Yang kedua, mendatangkan rezeki ya kepada ibunya sehingga bisa mendapatkan misalnya pekerjaan di rumahnya misalnya. Yang ketiga, mendatangkan rezeki sehingga keluarga ini bisa punya rumah misalnya. Yang keempat, mendatangkan rezeki sehingga keluarga ini punya mobil. Nah, macam-macam ya, masing-masing anak itu membawa wasilah rezekinya dari Allah Ta'ala ya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Yang ketujuh adalah rezeki karena sedekah. Ini dalam pembahasan kita ya di surat Al-Baqarah 245, man dzalladzi yuqridullahu qardan hasana. Siapakah yang memberikan pinjaman pada Allah Ta'ala dengan pinjaman yang baik, fayudhaifu lahu ad'afan katsira, maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Jadi sedekah di sini dengan bahasa pinjaman, Pak ya. Padahal di sini Allah yang memberikan nikmat kepada kita dan Allah yang berhak untuk kita ibadahi. Nah, jadi sebenarnya kita yang berhutang kepada Allah Ta'ala, Pak. Atas segala macam nikmat itu kita berhutang. Segala macam nikmat ini ada pertanggungjawabannya, tidak gratis ya. Pasti nanti ada pertanyaan. Ayatnya apa? Yang sering kita baca di surat At-Takatsur yang akhir itu ya. Itu adalah tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian pasti benar-benar kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat itu. Nikmat waktu, nikmat uang, nikmat umur, nikmat jabatan, nikmat pekerjaan, nikmat kesehatan, semuanya itu akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Tinggal bagaimana kita mempertanggungjawabkan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita semuanya, senantiasa menjaga dan memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa husnul khotimah dalam keadaan nanti kita berbahagia dunia dan akhirat insyaallah. Mudah-mudahan manfaatnya, kurang lebihnya maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.